Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dea Arifin dari kelas 3B Prodi D3 Teknik Sipil. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah estimasi biaya, yaitu materi dengan topik cost budget. Cost budget dalam proyek konstruksi. Cost budget ini diartikan sebuah perkiraan untuk memulai proyek, itu perkiraan pembiayaan dalam memulai sebuah proyek. Budget ini diartikan sebagai perencanaan atau perkiraan pembiayaan yang didata secara realistik pembiayaan yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi. Cost budget ini sangat diperlukan dalam proyek karena cost budget ini sebagai alat pengendali dalam memulai sebuah proyek. Cost budget ini dilakukan pada awalnya memperkirakan pembiayaan, lalu dilakukan pelaksanaan yang awalnya untuk membeli material atau memperkirakan jasa yang digunakan. Lalu dicatat dengan realisasi biaya yang dibutuhkan. Kemudian jika realisasinya sesuai budget, maka proyek dapat dilaksanakan. Jika terjadi penyimpangan biaya atau seperti mengalami kerugian, maka dilakukan tindakan koreksi dalam pembiayaan. Jika harga material atau jasa telah sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan perkiraan, maka realisasi biaya telah disepakati, maka cost budgetnya sesuai dengan yang diinginkan oleh owner, Maksud dan tujuan cost budget ini ialah yang pertama untuk mematok biaya pelaksanaan, yang kedua untuk memberikan batas uang yang telah disediakan oleh pembiayaan proyek. Maka budget ini harus didata secara realistik agar proyek dapat dilaksanakan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian, apa perbedaan cost budget dengan cost estimate? Cost budget ini artinya dapat diartikan sebagai yang diperlukannya itu data-data biaya produksi atau biaya pelaksanaan. Kan cost estimate memerlukan untuk pembiayaan harga penawaran atau harga kontrak. Dengan diantara keduanya ialah cost estimate ini sama dengan cost budget ditambah markup. Yang kedua ialah cost budget sesuai dengan tingkatan persaingan yang dijabarkan ke dalam cost budget sebagai patokan biaya pelaksanaan pada proyek. Strategi pelaksanaan cost budget terdapat dengan dua pertimbangan dengan istilah buy or make. Dengan artian bila keputusannya buy, maka dilakukan merupakan procurement issue. Jika keputusannya make, maka dilakukannya yang dilakukannya ialah resource issue. Strategi pelaksanaan untuk menghemat untuk menghemat pembiayaan pelaksanaan konstruksi para kontraktor atau main kontraktor bekerja sama dengan subkontraktor agar yang pertama target sales perusahaan yang terus meningkat pada bagian subkontraktor. Dikarenakan sumber daya itu terbatas, maka main kontraktor menyewa subkontraktor. Yang kedua, mulai berkembangnya jasa spesialis bagian subkontraktor pada jasa konstruksi. Lanjut kemudian pembahasan tentang rekap atau master cost budget. Master cost budget ini terdapat dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak yang diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran.
Harga penawaran dalam sebuah kontrak ialah jenis pekerjaan sama dengan kuantiti dikali harga satuan. Maka terdapat jumlah harga. Anggaran biaya pelaksanaan terdiri dari anggaran biaya secara langsung, anggaran biaya secara tak langsung, pajak, dan cadangan seperti laba. Begitu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.